Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Usianya baru 25 tahun, tetapi tubuhnya kekar hasil kerja kerasnya sebagai petani. Arman dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan penuh semangat, tulang punggung keluarganya yang terdiri dari ibu yang renta dan adiknya, Ratih, yang masih duduk di bangku sekolah. Namun, kehidupan Arman berubah drastis ketika banjir bandang melanda desanya. Hujan deras selama berhari-hari menghancurkan sawah-sawah di desa, termasuk ladang milik Arman. Seluruh hasil panen yang telah ia rawat dengan susah payah hancur dalam semalam. Tidak hanya itu, banjir juga merusak sebagian besar rumahnya yang sederhana. Arman tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga tempat berlindung yang layak bagi keluarganya. Arman merasa dunianya runtuh. Ia mengurung diri di rumah, lebih tepatnya di salah satu sudut yang masih tersisa, memandangi ladangnya yang berubah menjadi kubangan lumpur. Warga desa mencoba menghiburnya, tetapi Arman terlalu larut dalam kesedihannya. Apa gunanya aku bekerja keras kalau semuanya bisa hilang begitu saja? Gumamnya pada dirinya sendiri. Suatu pagi, seorang tetua desa bernama Pak Jaya mendatangi Arman. Pak Jaya adalah sosok yang dihormati di desa, seorang pria tua dengan pengalaman hidup yang luas. Ia duduk di samping Arman tanpa berkata sepatah kata pun, hanya memandang ladang yang hancur di hadapan mereka. Setelah beberapa menit, ia akhirnya berbicara, "Arman, aku tahu ini berat. Tapi kau harus ingat, badai tidak selamanya menghancurkan. Kadang, badai datang untuk membersihkan jalan bagi hal-hal baru." Kata-kata itu menyentuh hati Arman, tetapi ia masih diliputi keraguan. "Tapi, Pak, semuanya sudah hilang. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana," jawab Arman lirih. Pak Jaya tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dari saku bajunya. Di dalamnya terdapat beberapa genggam benih padi. Ini tidak banyak, tetapi cukup untuk memulai. Yang kau butuhkan hanyalah keberanian untuk melangkah lagi. Awalnya, Arman merasa ragu. Bagaimana mungkin beberapa genggam benih bisa mengubah hidupnya? Namun, ketika ia melihat wajah ibunya yang tetap tersenyum meskipun mereka hanya makan singkong rebus setiap hari, ia merasa ada dorongan untuk mencoba. Ia tidak ingin menyerah, terutama untuk keluarganya yang sangat ia cintai. Hari-hari pertama terasa sangat berat. Ladangnya terlalu rusak, dan hujan masih sering turun. Tangannya penuh luka karena memindahkan batu dan membersihkan lumpur. Tapi Arman terus bekerja. Ia ingat kata-kata Pak Jaya, bahwa perjalanan panjang dimulai dengan satu langkah kecil. Setiap hari, ia menggali, menanam, dan memupuk benih harapan di tanah yang sama yang pernah menghancurkan mimpinya. Selama bekerja, Arman tidak sendirian. Anak-anak desa yang biasanya bermain di sekitar ladang mulai mendekatinya. Mereka membantu dengan membawa air atau mengumpulkan ranting untuk membangun kembali pematang ladang. Bahkan, ibu-ibu desa mulai mengirimkan makanan sederhana untuknya. Semangat Arman mulai menular ke seluruh desa. Lambat laun, ladang yang tadinya terlihat seperti tempat mati perlahan kembali hidup. Suatu pagi, setelah berminggu-minggu bekerja keras, Arman melihat tunas-tunas hijau mulai muncul dari tanah. Hatinya bergetar. Itu adalah simbol harapan, bukti bahwa usahanya tidak sia-sia. Ia terus merawat ladangnya dengan penuh cinta dan doa. Warga desa yang terinspirasi oleh kegigihannya mulai bergabung untuk membantu lebih banyak. Mereka mulai membersihkan ladang mereka sendiri dan menciptakan suasana kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak hanya fokus pada sawahnya, Arman juga membantu warga lain yang membutuhkan. Ia sadar, semangat yang ia miliki sekarang adalah berkat dorongan dari orang-orang di sekitarnya. Kita tidak bisa bangkit sendirian, pikirnya.
Ia mulai memimpin kelompok kecil petani desa, mengajari mereka cara memulihkan sawah setelah bencana. Beberapa bulan kemudian, panen pertama Arman membuahkan hasil. Padi yang ia tanam tumbuh subur, menghasilkan bulir-bulir emas yang menguning. Air matanya jatuh melihat hasil kerja kerasnya terbayar. Namun, tidak hanya itu. Arman membagikan sebagian hasil panennya kepada warga yang masih kesulitan sebagai bentuk rasa syukur. Ladangnya kini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi juga kebersamaan. Desa itu perlahan kembali pulih. Arman, yang sebelumnya dianggap hanya petani biasa, kini menjadi simbol keberanian dan ketekunan. Ia sering diminta berbicara di pertemuan desa, memberikan motivasi kepada para petani lainnya. Hidup memang penuh rintangan, ucapnya suatu malam di depan warga. Tapi kita tidak boleh menyerah. Setiap kali kita jatuh, kita punya pilihan, tetap terpuruk atau bangkit lebih kuat. Pada akhir musim panen, Arman berdiri di tengah ladangnya. Ia memandang hamparan padi dengan mata berkaca-kaca, mengenang masa-masa sulit yang telah ia lalui. Pak Jaya datang menghampirinya dan berkata, "Lihatlah, Arman. Ketika kau percaya pada dirimu sendiri dan tetap bekerja keras, kehidupan akan memberi balasan yang setimpal." Arman menjawab dengan senyum, "Saya kini percaya, Pak, bahwa badai tidak selamanya menghancurkan. Kadang badai datang untuk menguji seberapa besar keberanian kita untuk bangkit." Sejak saat itu, Arman dikenal sebagai sosok pemimpin di desanya. Ia membuktikan bahwa keterpurukan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Dari seorang pemuda yang hampir menyerah, ia tumbuh menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pesan moral, hidup adalah perjalanan yang penuh liku, tetapi setiap rintangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan takut untuk memulai lagi, meskipun dari awal. Dengan semangat, kerja keras, dan dukungan dari orang-orang di sekitar, tidak ada badai yang terlalu besar untuk dilewati. Bangkitlah, karena masa depan selalu penuh harapan.